ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali di pagi hari ini dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan salatnya, ta'limnya. Semoga Allah yang Maha Agung menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita. Bikulli khutwah, setiap langkah, masjid ilal masjid, jalan menuju masjid, dimulai dari bersuci dari rumahnya. Mudah-mudahan itu sebagai peningkat derajat dan menghapus dosa-dosa kita semuanya. Sebagaimana sabda Nabi, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya, summa masa ila baitin min buyutillah, kemudian dia menuju salah satu rumah Allah, lihat dia faraidun min faraidillah, fardun min faraidillah, dia untuk menunaikan salah satu yang Allah fardukan, baik salatnya, menuntut ilmunya, maka kanat khutwatahu, langkah kakinya, tahuttul bil khati'ah, tarfa'u bihi darajah, dia sebagai peningkat derajat dan penghapus dosa. Dan selama kita duduk di majelis ini, didoakan supaya mendapatkan rahmat Allah dan diampuni dosa-dosanya. Maka saya sangat senang, bahagia berjumpa dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang ini menjadi kekasih-kekasih Allah. Tandanya apa? Saya masuk masjid sudah banyak yang duduk di masjid. Orang yang nunggu sholat itu kekasih Allah. Riba nunggu sholat, waktu sholat. Ini sekarang nunggu sholat lagi nih, nunggu sholat syuruk setelah sholat subuh. Begitulah orang yang beriman. Al-mu'min bainal hasanatain. Orang mukmin itu selalu di antara dua kebaikan. Hasanatun qad qadaha wa hasanatun yang tadiruha. Kebaikan yang telah dia tunaikan dan kebaikan yang akan dia jalankan. Sudah tunaikan salat malam, nunggu subuh. Sudah subuh, nunggu syuruk. Sudah syuruk, nunggu duha. Sudah duha, nunggu duhur. Jadi kalau mati statusnya itu status orang yang telah menjalankan kebaikan dan berniat untuk menjalankan kebaikan. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan berbincang mendulang hikmah dari manasik haji. Orang sudah berduyun-duyun pulang ke tanah air, tapi asar dari ibadah haji nggak boleh habis. Sama korban sudah selesai, asar dari berkorban nggak boleh selesai. Terus sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke liang kubur, sampai kita mati. Pergi haji dimulai dengan niat. Al-hajj artinya menyengaja. Menyengaja mengunjungi rumah Allah, Baitullah. Kalau di sana mengunjungi rumah Allah, Baitullah, Makkah Al-Mukarramah,
Di sini menuju ke rumah Allah, Masjid Haqqul Yaqin, sama-sama rumah Allah. Apakah mereka menyembah batu, menyembah Ka'bah? Enggak. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah pemilik rumah ini, hadzal bait, pemilik Ka'bah, pemilik Masjid Haqqul Yaqin. Sama atau beda? Sama. Rabb hadzal bait, falyabudu rabb hadzal bait alladzi an'amahum min ju', yang memberikan makan ketika mereka lapar, wa amanahum min khauf, memberikan rasa aman dari ketakutan. Man asbaha, siapa yang pagi hari, amina fi syirbihi, merasa aman, pagi aman, enggak ada peperangan, enggak terlukai. Lalu dia pun afiatan fi jasadihi, sehat jasadnya, nggak ada alat-alat kesehatan di tubuh kita, baik di hidungnya, di mulutnya, di tangannya, sehat kita, aman, sehat. Lalu dia mendapatkan makanan fi yaumihi, dia mendapatkan makanan untuk hari itu, maka faka'annahu, dia seperti mendapatkan dunia bihadafiriha, dunia dan seisinya. Kalau sudah sehat, aman, ada makan buat hari itu, sudah cukup wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aman semua, sehat semua. Dan insya Allah kalau masalah makanan ini bukan orang yang kurang makan semua. Kalau beberapa ini sudah gemuk-gemuk, banyak makan daging. Alhamdulillah. Mohon maaf, bukan nyindir yang gemuk, bukan. Gemuk tandanya syukur. Nah, kalau kurus, yang kurus itu tandanya banyak puasa. Kurus nudan aja. Baik. Jadi menyengaja menuju rumah Allah, dimanapun kita berada, jangan tinggalkan rumah Allah. Untuk apa? Menyembah Allah. Dimulai dengan pakaian ihram, pakaian yang putih, dua lembar helai kain ihram putih, warnanya putih. Tidak pakai aksesoris, karena jenazah yang di kain kafanin juga nggak pakai aksesoris. Nggak boleh pakai kantong, nggak boleh pakai jahitan. Dua helai lembar kain. Di sana bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Kalau orang-orang sana talbiyahnya kencang-kencang. Hanya orang kita yang talbiyahnya itu dilakuin labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Aku datang menyambut panggilanmu ya Allah. Maka Allah pun menyambut kehadiran kita. Labbaik laka wa sa'daik, aku sambut kedatanganmu, dan mudah-mudahan kamu bahagia dengan niat yang benar, harta yang benar, disambut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian ihram itu melambangkan pakaian yang bersih, yang suci, warnanya putih, menghadap Allah harus dengan niat yang bersih, yang putih, yang jernih. Nggak ada niat embel-embel karena fulan. Dia tanggalkan pakaian jabatan, dia tanggalkan pakaian kehormatan. Antara pejabat rakyat sama kalau sudah menuju Baitullah. Antara orang berpangkat rakyat jelata sama, menteri dengan tukang patri sama, presiden dengan tukang musung gamen sama, kalau dengan pengamen sama. Kalau sudah ke sana, saya ini hamba. Artinya apa? Kalau kita menghadap Allah, kita sama-sama hamba.
Yang di depan belum tentu yang terbaik, karena ditunjuk aja. Sama ini yang ngomong belum tentu yang terbaik. Boleh jadi yang terbaik itu yang nyandar, kayaknya khusyuk. Itu khusyuk atau ngantuk. Bedanya kan susah gitu. Kita nggak tahu gitu. Betapa banyak murid yang lebih dahsyat daripada gurunya. Imam Malik itu muridnya Imam Syafi'i. Sampai sekarang ya orang sudah tahu benar itu bahwa murid Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i jauh lebih banyak daripada pengikut Imam Malik. Kok bisa demikian? Dari dulu juga sudah begitu. Sudah tahu kalau yang namanya Nabi Muhammad itu muridnya Jibril, tapi Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat Jibril. Imannya malaikat statis, lurus. Iman Nabi Muhammad naik terus. Iman para nabi. Kalau iman kita naik turun. Kadang naik, kadang turun. Lagi ngaji ini naik nih. Wajahnya wajah orang soleh semua. Yang kelihatan wajah-wajah ahli surga gitu. Tapi kalau lagi di rumah banyak masalah, lagi marah, nah, imannya turun. Ikutin bisikan malaikat. Lagi ngaji ini pengennya soleh baik, pengen jauhi segala maksiat, pengen taat, lagi ngaji begini. Ini disampaikan para sahabat Nabi. Hamdalah, Abu Bakar. Wah, pagi hari ini aku munafik. Kenapa munafik? Aku ini kalau bersama Nabi, lagi ngaji bareng Nabi, wah saya semangat ibadah saya. Pas pulang ketemu anak istri, jadi malas, kurang semangat. Nah kalau begitu aku pun sama. Begitulah kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun, tambah dan kurang. Yazidu bitta'ah, nambah dengan ketaatan, yang usubil maksiat, berkurang dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah tambahkan iman kita semua. Naik 9, turun 2, itu masih bagus. Naik 7, turun 1, masih bagus. Tapi kalau naik 2, turun 7, lama-lama habis nih. Tambah tua bukan tambah berisi. Tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Nah, selayaknya harus banyak naiknya. Bagaimana? Ikut gabung sama orang-orang soleh. Wong kang soleh kumpulono. Kenapa? Al-insan ibnul bi'ah. Manusia itu anaknya lingkungan. Di lingkungan yang baik akan ikut baik. Dan insya Allah ini lingkungan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allah perintahkan dalam hal ini, kunu ma'as shadiqin, bergabunglah bersama orang-orang yang benar. Nanti kamu akan ikut benar. Kalau kamu tahu ini majelis-majelis yang benar, gabunglah. Kunu ma'as shadiqin. Karena di mana kita ngumpul ternyata dipertimbangkan di sisi Allah. Al-mar'u ma'aman ahabbah, kata Nabi. Orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kita semuanya saling mencintai karena Allah. Semoga Allah kumpulkan kita semuanya kelak dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pakai pakaian putih itu juga pakaian yang melambangkan bungkus kematian, kain kafan. Artinya kalau pakai pakaian itu kita sadar benar bahwa kita akan mati. Kita akan menghadap Allah cepat atau lambat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadan famulaqin. Wahai manusia, engkau selangkah demi selangkah, kadihun ila rabbika kadhan, step by step menuju Tuhanmu. Sejauh manapun kita melangkah, hakikatnya lagi menuju Tuhan. Dan kamu akan bertemu famulaqi. Kamu akan bertemu untuk apa? Fayujazikum bima amiltum. Allah akan balas semua apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Kamu akan ketemu Allah. Famulaqi, kamu akan bertemu. Setiap helai nafas, setiap hembusan nafas, hakikatnya adalah nafas menuju batas akhir.
step by step. Kadihun ila rabbika kadhan, dari nutfah, alaqah, mudghah, janin, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, menikah, punya anak. Sampai sini 11 punya anak, lalu punya cucu. Habis itu innalillahi, mati. Siapa yang udah punya anak angkat tangan? Udah pada kami ini. Dan udah punya cucu? Batas akhir. Halo? Jangan senyum-senyum. Udah batas akhir. Tinggal 1 tangga lagi tuh. Yang remaja mungkin masih punya jarak jauh. Ini sudah menikah, sudah punya anak, tinggal 1 tahun lagi punya cucu. Kadang-kadang belum punya cucu, tahu meninggal juga. Kamu akan ketemu sama Tuhanmu. Begitulah orang yang pakai pakaian ihram menuju Allah, menuju rumah Allah. Kita dalam kehidupan ini hakikatnya selalu menuju Allah. Wa qala inni dhaibun ila rabbi sayahdin. Kata Nabi Ibrahim, sadar benar, saya akan pergi menuju Tuhanku. Tuhanku akan memberikan bimbingan kepadaku. Fafirru ilallah. Ayo larilah menuju Allah. Maka dalam kebaikan ada unsur musyawarah. Kalau bisa hari ini jangan nunggu besok. Jangan menunggu nanti keburu mati. Jangan kapan-kapan keburu dikapani. Sekarang bisa lakukan. La tuakhir amalaka ilal ghad. Jangan kalian tunda amalmu sampai besok. Ma antuqaddiru antamalahul yaum. Yang kamu mampu untuk mengamalkan hari ini jangan tunggu besok. Besok lain waktu lagi, besok amal lagi. Terus. Lalu tawaf, menjadikan Ka'bah sebelah kiri berlawanan dengan lawan arah jarum jam, berlawanan. Keliling Ka'bah, gerak, artinya satu, menjadikan Ka'bah sebelah kiri. Jangan sekali-kali jadikan Ka'bah sebelah kanan, karena itu melanggar aturan Allah. Jangan sekali-kali melanggar aturan Allah. Kalau kamu jadikan Ka'bah sebelah kanan, kamu jalannya kebalik, akan digilas. Kenapa? Melanggar aturan Allah. Orang yang melanggar aturan Allah, cepat atau lambat dia akan digilas, binasa dia. Gerak artinya dinamis. Hidup ini tawaf, gerak, seperti jarum jam yang bergerak. Kalau nggak gerak namanya mati. Orang hidup kalau nggak gerak mati. Dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak gerak mati itu. Ada nggak yang dengar azan masih tidur? Halo? Ada nggak? Balal kudai syaitan, kupingnya dikencingi syaitan, kata Nabi. Bukan mati jasadnya, mati kalbunya. Disebut nama Allah nggak bergetar, nggak hidup imannya. Karena orang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, getar hatinya. Jangankan dia sudah diadanin, belum diadanin sudah hidup dia, sudah hidup kalbunya. An-nasu niyamun wantabahu idza matu, kata Al-Ghazali. Manusia itu banyak yang mati, yang tidur. Bangun ketika sudah mati, baru bangun, baru sadar. Ternyata akhirat itu benar adanya. Ternyata kubur itu benar adanya. Dulu waktu hidup di dunia lalai, lupa. Banyak yang lalai, banyak yang lupa. Kalau kita diberikan ingatan, ucapkan alhamdulillah. Keliling Ka'bah, hidup berdinamis tawaf. Dalam tubuh ini ada darah yang tawaf. Gerak dinamis jantung. Pernah berhenti kan? Jantung kita. Tidur kita tetap masih normal. Karena yang jantungnya itu kadang-kadang udah lambat. Udah lemah. Kadang-kadang lambat, lemah.
kadang-kadang nggak menentu. Itu yang selingkuh ketahuan, nggak menentu jantungnya. Katanya begitu, katanya. Saya juga belum ngecek, tapi kalau di ruang ICU saya sering itu melihat kalau orang udah mau wafat tuh, namanya itu udah tanda-tanda. Tawaf, gerak, dinamis, hidup harus dinamis. Nggak boleh nggak gerak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dalam hal ibadah mahdo, ibadah baru mahdo. Ketemu istri dibelai, disayang-sayang, disuapin, dipangku. Mangku istri itu pahala. Halo, kapan terakhir mangku istri? Ada yang bilang, Ustaz, istri saya gede. Kalau istrinya gede itu pahalanya banyak. Kan semakin gede semakin berat. Al-ajru ala taqah. Namanya pahala sesuai dengan yang diusahakan. Semakin berat semakin besar itu pahalanya. Ya sekali-kali aja ya, sini aku pangku, suapin. Itu pahala itu sama istri itu. Benar. Tidur. Kalau bisa bareng jangan sendiri-sendiri. Megang istri itu pahala, belai istri itu pahala. Kan ada orang yang ini kisah nyata ini. Khusyuk. Saking khusyuknya istri gak pernah dibelai, istrinya ngadu. Sudah 2 tahun, 3 tahun suamiku tidak memegangku, gak nyenggol aku. Tiap hari dia khatam 3 kali katanya. Mama 3 hari khatam sekali. Kerjanya baca Quran, sholat. Zaman Nabi juga sudah ada kayak gitu. Disampaikan sama Salman Al-Farisi, gak bener suaminya kayak gitu. Sampaikan pada Nabi, Salman Al-Farisi bener. Lillahi alaika hakun, Allah punya hak. Li nafsika alaika hakun, kamu punya hak. Wa li usratika alaika hakun, dan bagi keluargamu punya hak. Istrimu punya hak, anakmu punya hak. Anak-anak ini kalau saya pulang ngajak, ayo Bi main ke taman, saya ajak main, jalan bareng. Itu ibadah. Allah siapkan di dalam surga, istana dalam surga. Apa itu namanya? Baitul Farrah, istana kebahagiaan. Liman farrah hasibyan, yang bikin seneng anak-anak. Anak-anak itu seneng nggak pakai susah-susah. Diajak jalan bareng, digendong. Ya Nabi salam alaika. Seneng, gede dikit ada bis telolet. Seneng itu anak-anak itu. Udah bikin seneng, kalau nyanyi itu baik, itu berpahala. Ajarin sambil jalan tuh, wahidun satu, isnani dua, salah satu, tiga, arbaatun, 4. Seneng dia diajar begitu aja. Bikin seneng, itu juga pahala. Nggak harus nunggu nangis tengah malam, itu ya baik. Tapi berwajah indah di hadapan mukmin, walau antal qahoka biwajhin tolikin, itu juga ibadah. Karena ada orang saking khusyuknya senyum aja berat. Ada nggak gitu? Oh ketemu itu khusyuk terus itu. Zaman Nabi ada orang yang model begitu. Dari orang ini nanti akan keluar orang-orang yang ibadahnya itu seakan-akan mengalahkan kalian. Ibadah kalian gak ada apa-apa. Dia kalau dua khusyuk. Tapi di zaman Nabi itu sampai bilang sama Nabi, "Adil ya Muhammad, adillah kamu Muhammad." Loh, kalau Nabi Muhammad gak bisa adil, siapa yang akan adil? Sampai mohon maaf mengkafirkan Imam Ali, orang yang model begini. Dia merasa hebat banget. Jangan begitu. Godaan orang yang masih standar umum, orang awam itu maksiatnya maksiat dohir. Tapi kalau sudah orang itu sudah soleh, maksiatnya maksiat batin. Nganggep orang lain gak ada apa-apanya, paling soleh, merasa paling bener kelompoknya, itu udah
Zaman Nabi sudah ada begitu, sampai Nabi jadi suruh adillah engkau hai Muhammad. Maka Umar ketika lihat orang model begitu, khusyuk terus gitu, dipukul sama Umar. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, bukan kayak gitu. Dalam muamalah biasa sama insan, tapi qalbunya kepada Allah, itulah takwa. Kembali lagi. Jadi tawaf sa'i minas Safa ilal Marwa, dari Safa ke Marwa. Innas Safa wal Marwa min sya'airillah, faman hajjal baita mitamar fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa ma tatawaf khairan fa inna Allah syakirun alim. Sesungguhnya Safa Marwa adalah salah satu dari syiar-syiar Allah. Dulu orang tawaf sa'i itu ragu-ragu. Ini kan budaya jahiliyah. Kalau kita ikut-ikutan begini, saat itu masih berkumpul antara mukmin sama kafir. Ka'bah belum dikuasai kaum mukmin. Setelah Fathu Mekah baru. Nah, mereka tawaf, mereka sa'i, mohon maaf, pada pakaian-pakaian yang ala kadarnya, nggak menutupin auratnya, kecuali cuma aurat pokok yang besar itu. Yang lain boleh dilihat. Ini boleh dipandang tapi jangan dipegang. Sambil nyanyi-nyanyi bersiul. Makanya siul-siul di masjid hukumnya makruh. Itu kayak orang-orang jahiliyah. Tepuk tangan di masjid makruh, kayak orang-orang jahiliyah. Jangan siul-siul tepuk tangan. Ini dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Nah, ketika itu orang ragu, kok kita kayak orang jahiliyah? Lalu turun ayat ini, Innas Safa wal Marwa min sya'airillah. Safa Marwa itu syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, siapa yang berhaji awi tamara atau umrah, wala junaha alaihi ayyan tawafa bihima, maka enggak dosa untuk dia tawaf, untuk dia bersa'i. Dulu di Safa ada berhalanya juga, di Marwa ada berhala juga. Ada Nailah, satu lagi Ifah. Jadi ada dua berhala itu di Safa dan Marwa. Mereka ragu, enggak, kita bukan tawaf atas berhala itu. Safa Marwa ini adalah ngikutin jejak Siti Hajar ketika dia mencari air. Bermula dari hati yang jernih Safa, lalu menuju Marwa akan punya harga diri. Orang harus punya usaha bersa'i, terus berusaha sesuai kemampuannya, sesuai kesanggupannya. Tapi kalau sudah mendapatkan, jangan pernah merasa ini karena usahamu, karena ilmumu. Yang model begitu korun. Innama utitu min ilmin indi. Ini karena ilmuku, ini karena usahaku. Jangan. Ini dari Allah, ini karunia Allah. Katakan. Maka ketika sudah nggak mendapatkan 7 kali Safa Marwa, Safa Marwa, Safa Marwa, ya Allah, keluar dari kaki Ismail zam, ngumpul air yang memancar. Itu dari Allah. Artinya apa? Yang kita dapatkan baik ilmu, baik harta, itu semata-mata adalah karunia Allah, bukan karena usahamu, bukan karena ilmumu yang begitu korun, yang begitu Fir'aun. Ini usahaku, ini ilmuku, karena itu enggak. Semua karena Allah. Allah yang membagi bagi setiap insan. Yabsutur rizqa liman yasha wa yusbit, ada wa yaqdir, ada yang dilapangkan, ada yang dicukupkan. Itu semua karunia Allah. Jadi nggak benar orang beranggapan rezeki karena kerja. Ada nggak yang nggak kerja dapat rezeki? Ada nggak? Ini banyak yang pensiunan kan, rezekinya masih ada kan? Masih. Wah, itu karena suaminya kerja. Kan banyak juga suaminya udah meninggal, istrinya janda tetap dapat rezeki, tetap hidup. Bukan karena itu, rezeki itu dari Allah. Lalu kalau nggak kerja, makan apa? Kerja itu ibadah. Kerja itu ibadah. Kerja itu ibadah.
niatkan ibadah, rezeki karunia Allah. Baik, kita lanjutnya. Sa'i tadi berusaha sebagai ibadah kita kepada Allah. Lalu ada rukun yang disebut wukuf di Arafah, waqafa, wukuf. Wukuf itu berhenti. Ada saatnya dalam hidup kita ada untuk berhenti sejenak. Waqafa. Untuk apa? Bermakrifah. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Al-hajju arafah, kata Nabi. Haji itu arafah. Untuk nyadarin diri di padang Arafah berkumpul itu sebagai sebuah miniatur padang mahsyar. Nggak peduli itu ada warna kulit apa, bangsa mana, suku mana. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kalian laki-laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Lalu bukan hanya mengenal temannya, mengenal diri. Nanti untuk apa? Mengenal Rabbnya. Lita'arafu. Ini sebenarnya sejalan dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Liya'budun, kata Ibnu Abbas, liya'rifun, untuk mengenalku. Kalau menyembah Allah harus kenal Allah. Bagaimana menyembah yang tidak kita kenal? Aneka ragam warna kulit, suku, bangsa. Nabi saat itu menyampaikan pesan dalam Haji Wada. Haji Wada ini haji yang pertama kali dan terakhir kali Nabi lakukan. Nabi hajinya cuma sekali namanya. Haji yang sebelumnya sampai Hudaybiyah itu belum sampai, belum selesai. Masih 20 kilo dari Mekah. Beliau berpesan dalam riwayat Imam Tirmidzi, pesannya panjang, saya kutip sebagian. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Shalu khamsakum, salatlah 5 waktu. Sumu syahrakum, wasalah Ramadan. Addu zakata amwalikum, tunaikan zakat hartamu. Ati udah amrikum, ikuti ulil amri, orang-orang yang memimpinmu. Tadkhul jannata rabbakum, kamu dijamin masuk surga Tuhan. Ikuti pemimpin selama tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Gak ada ketaatan pada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Kamu dijamin masuk surga dengan 5 syarat tadi. Di pesan Nabi dalam Haji Wada. Dan beliau berpesan, inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Tuhan kalian satu, bapak kalian satu. La fadla li arabiyyin wal ajamiyyin. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab maupun orang Ajam. Wala ajamiyyin li arabiyyin wala ahmarin li aswadin wala aswadin li ahmarin. Baik orang Ajam maupun orang Arab, kulit merah maupun kulit hitam maupun kulit merah, enggak ada keutamaan illa bittaqwa, kecuali karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka pangkat, jabatan, warna kulit, pakaian di sisi Allah enggak ada nilainya illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Dan dalam posisi ini kita sadar kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita cuma sekedar hamba. Maka terus kita mohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pertama kita menyembah, tapi kita nggak bisa nyembah dengan benar kecuali ditolong sama Allah. Maka minta tolongnya sama Allah. Dan nggak boleh berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Tadi iman itu naik turun, hidayah itu bisa bertambah, taufik itu bisa bertambah. Maka mohon terus ihdinas siratal mustaqim. Banyak jalan-jalan lurus yang belum kita tempuh, yang belum kita ketahui. Wukuf di Arafah, man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Ada juga yang setelah wukuf
di Muzdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit. Karena dulu ada orang-orang yang menuju Mina setelah matahari terbit, nah itu diluruskan itu. Summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Lalu bertolaklah menuju Mina untuk lempar jumrah. Di mana orang-orang bertolak dulu, ada orang-orang yang merasa hebat sukunya, nggak mau bertolak dari Muzdalifah. Jangan begitu. Min haitsu afadhan nas, di mana orang bertolak ikut bareng di situ. Jangan merasa lebih mulia, lebih suci karena suku golongan, jangan. Lalu melempar jumroh. Lempar jumroh artinya melempar sifat syaitania dengan kerikil 7 kerikil. Jumroh itu lambang setan ketika Ibrahim, Siti Sarah dan Ismail alaihissalam melempar setan. Lempar sifat syaitania, lempar jumroh. Bismillahi Allahu Akbar, dimulai dengan nama Allah, Allah yang maha besar. Rajman lisyayatin, melempar setan. Ridon lillah, mencari ridho Allah. Nah, cari ridho Allah ini juga urusan-urusan susah-susah gampang. Kita semua kan pengen ridho Allah, di surga minta ridho Allah, mau mati supaya kita diridhoi sama Allah. Sebenarnya dalam hidup ini juga kita harus selalu minta ridho Allah. Bapak Ibu, saya kasih tahu, mau yang gampang atau mau yang susah? Halo? Yang gampang atau susah? Rasulullah bersabda, riwayat Imam Muslim sahih, wa innallaha la yardha, Allah benar-benar ridho, anil amri, pakai lam tauhid, benar-benar Allah ridho, senang kepada hamba idza ya'kulul aklata wa yahmaduhu 'alaiha wa idza yashrabu syarbata wa yahmadu ila. Dia makan, minum, dia muji Allah nih. Contohnya nih. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ngucapin alhamdulillah, makan minum sudah bikin Allah ridho. Jadi makan bersama lalu ngucapin alhamdulillah itu sunnah. Allah benar-benar ridho. Nyari ridho gak harus bangun malam meneteskan air mata, ya itu iya gitu. Tapi yang kayak gini ini juga bikin Allah ridho. Nyari ridho Allah itu sederhana itu, kata Nabi gitu. Allah ridho. Maka lagi makan, ini makanan dari Allah, ini minuman dari Allah. Memang ayatnya jelas dalam surah Al-Waqiah itu. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun a'antum anzaltuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apa kalian tidak perhatikan air yang kalian minum itu yang menurunkan dari langit kalian sendiri atau Allah? Allah yang menurunkan. Makan mengucapkan alhamdulillah, minum mengucapkan alhamdulillah, rasakan dalam kalbu Allah ridho, Allah senang sama kita. Sudah begitu aja udah bikin Allah ridho. Maka siapa yang pagi hari dia berdoa dengan doa ini dijamin husnul khatimah 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Tuhan yang mencipta, mengatur, memelihara. Wa bil islam dina, Islam sebagai jalan hidup, agama. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ridon lirrahman, bagi rajman bisyayatin, ridon lirrahman. Lempar jumroh mencari ridho Allah. Maka harus benar caranya, pakai kerikil. Kerikilnya habis, pakai sendal. Nggak benar caranya. Ada yang bergetar. Itu videonya tuh kelihatan itu. Itu temannya kena kepalanya, gregetan dari belakang. Nggak boleh. Yang ngancurin setan bukan itu, bukan kerikil itu, Allah. Itu cuma lambang aja itu. Gregetan
masih dari kejauhan, kena kepala temennya. Nggak bener, malah nyakitin temen. Yang lempar setan kayaknya setannya temennya itu mungkin musuhnya. Dendam di sini belum kebalas. Nggak boleh. Itu temboknya gede, dibikin sekarang bukan bulat lagi, lonjong 7-9 meter. Masih juga kadang-kadang orang terburu-buru, tergesa-gesa. Al-ajalatu minas syaitan. Tergesa-gesa itu bagian dari setan. Yang penuh kan bagian sini, bagian sana kan kosong. Yang maju sana lempar jumroh. Nah terakhir, setelah itu kan boleh yang ambil nafar awal berarti 2 hari. Kalau nafar sani berarti 3 hari. Lalu menuju Mekah, tawaf wada atau tawaf ifadah yang wajib dulu. Wada kan perpisahan kalau udah mau pulang. Sa'i, tahallul. Nah, tahallul ini motong rambut, memotong mahkota yang kamu banggakan. Ini rambut ini sebagai sebuah tanda. Ketika Nabi Musa tanya, katanya kalau datang malaikat Israel akan diutus tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu sudah dikasih tahu. Itu di dalam tubuhmu ada tanda-tanda. Mana? Itu kalau sudah mulai ubanan itu tanda-tanda. Lihat ubannya masing-masing. Sudah pada ubanan belum? Tanda-tanda. Uban mulai bertabur, pandangan mulai kabur, gigi mulai gugur, pipi mulai kendur. Kalau pagi sarapannya bubur, jalannya maju mundur, tanda-tandanya sudah mau masuk. Bukan kata saya. Tanda-tanda itu. Tuh, uban bertabur itu tanda-tanda. Bongkok kalau duduk maunya nyandar, tanda-tanda. 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 Lalu mana tandanya apa lagi? Gigi mulai gugur pada berguguran. Itu tanda-tanda. Sudah banyak tanda-tanda. Maka jangan rubah uban dengan warna hitam, membuat kamu lalai. Kata Nabi, ketika Abu Quhafah di Fathu Mekah rambutnya putih semua, Nabi bilang, ghayyiru ghayra sawwa. Rubahlah rambutmu tapi jangan hitam. Kalau mau semir kemerah-merahan silahkan, kekuning-kuningan kayak ini silahkan, tapi jangan hitam. Kenapa? Hitam itu suka buat orang lupa diri, kecuali untuk perang. Nanti merasa muda terus. Kadang-kadang juga buat nipu. Maka zaman Umar ada yang sudah tua disemir, dia ngelamar gadis, diterima. Malam pertama itu pada luntur, digebukin sama keluarga yang bersangkutan. Lapor sama Umar, kamu sudah menipu keluarganya. Nggak boleh. Kalau mau rubah warnanya ya kekuning-kuningan dengan inai kemerah-merahan boleh, tapi jangan hitam. Nanti para ulama beda pendapat lagi. Hitam itu ya nggak boleh hitam pekat, kalau hitam coklat masih boleh. Nah, itu berbeda lagi. Itu namanya khilafiyah para ulama. Baik, putih itu tadi sesungguhnya dia melambangkan kesucian. Putih itu cahaya. Orang yang berdoa kalau rambutnya udah putih, Allah malu melihat hamba rambutnya putih, doa gak diijabah. Rambut putih dilihat dari langit seperti kita melihat bintang ke langit. Malaikat melihat kita itu seperti kita melihat bintang di langit. Tidaklah orang itu tumbuh ubannya kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya. Jadi uban itu gugurin dosa. Nah, kalau lihat orang ubanan, kita minta diaminkan doanya, karena Allah malu itu nggak mengijabah doanya orang yang sudah ubanan. Jangan dirubah jadi hitam. Itu mahkota, pangkas yang kamu banggakan. Apa yang bikin kamu bangga, tinggi hati di hadapan Allah? Pangkas, nggak ada apa-apanya. Kegantenganmu nggak ada apa-apanya. Kejabatanmu nggak ada apa-apanya. Tanggalkan yang namanya pangkat, jabatan, bintang-bintang, kehormatan. Kamu cuma sekedar hamba. Inilah hakikat kita. Iya karena dulu ya Allah, hanya kepadamu kami menghamba. Wa iya karena nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Semoga Allah tolong kita semuanya di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, kalau ada yang mau nanya saya persilahkan. Monggo. Pak Haji.
Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita itu kemudian melaksanakan ibadah itu kan pasti semua yang diharapkan adalah haji yang mabrur, Ustaz. Ya. Kemarin juga sempat dijelaskan oleh Ustaz bahwa setiap yang pergi ke tanah suci itu kok bisa dipastikan masih nangis, Ustaz. Ya. Tapi benar juga, Ustaz. Bahkan saya pernah pengalaman ya ketika kemudian kita itu pesawat yang kita tumpang itu siap-siap untuk landing dan kita lihat di bawah itu udah hamparan pasir gitu ya, sehingga kita juga kayaknya siap-siap untuk nangis gitu, Ustaz ya. Ya, ternyata benar juga yang dialami kemudian kita bekerja itu buat saya di M saya itu cerita, Ustaz, habis pergi haji cerita di kantor, dia bilang, Pak Sarwo, saya waktu pergi haji itu begitu lihat ke atas ke langit saya kecil, terus nangis tersedih Ustaz ya. Cuman masalahnya begitu dia pulang ke tanah air ya, mungkin yang dia bukan naik Ustaz ya, yang dia kapannya kantor kan pendek ya. Jadi mungkin dia nggak kecil lagi gede. Sehingga ketika boro-boro menangis Ustaz ya, gitu ya atap itu. Pas waktu asar pun nggak sholat asar gitu, karena kepenting kan. Jadi gimana Ustaz nih? Sesungguhnya julukan mabrur seperti apa itu? Kok kan nangis di kantor, boro-boro nangis. Sholat asar pun enggak gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji luar biasa pertanyaannya. Jadi ini ilmu juga itu, ngelihat ke langit jadi kecil kita. Walaqad ra'aw najlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi ketika disakitin, didolimin oleh orang-orang kafir Quraisy, diusir, mau dibunuh, di-mi'rajkan, kafir Quraisy kecil, udah ke langit, kalau udah melangit diri ini kecil. Maka sholat itu mi'rajul mu'min, seharusnya sholat tadi membuat melangitkan qalbu kita, sehingga membuat diri ini kecil. Kadang-kadang ada orang salah pandang, sudah ke Mekah, kok pulang-pulang gak sholat, kan di sana sekali sholat 100.000 kali nilainya. Sudah banyak tabungan saya. Ini kisah nyata, orang tua pulang-pulang gak sholat gitu. Kong, kok gak sholat? Sama sudah dikalikan 100.000 kali. Tabungan saya banyak katanya. Bukan itu maksudnya, itu sebagai sebuah nilai, tapi bukan sebagai sebuah hakikat. Justru kalau diterimanya sholat di sana menunjukkan diterima, pulang ke sini tambah rajin. Berbeda, maka haji mabrur itu al-hajj mabrur, dia kata birrun, tambah kebaikannya. Nabi ngasih isyarat orang yang haji mabrur linul kalam wa in'amut ta'am. Dua itu kata-katanya mulia, nggak suka nyakitin. In'amut ta'am, bagi makanan, artinya hubungan sosialnya baik. Makanya orang pulang haji biasanya bagi-bagi jam-jam, bagi-bagi korma, bagi sajadah. In'amut ta'am. Orang yang pulang haji itu sosialnya tambah baik. Jadi cirinya itu tambah kebaikannya. Lah kalau pulang haji malah nggak sholat. Haji itu kalau dulu menjadi parameter. Kenapa? Dia puncak ibadah harta, ibadah jasad, ibadah kolbu, puncaknya. Sholat itu dasar. Tiang syahadat, tiang, puncaknya itu haji. Lah kalau nggak ada tiangnya roboh. Orang haji nggak sholat roboh. Maka ketika ditanya apa ciri mabrur, kan mabrur itu dikata birrun, ya birrun, jadi tambah kebaikan. Yang dalam bahasa Nabi linul kalam wa in'amut ta'am, kata-katanya semakin mulia, lalu dia berbagi makanan, sosialnya semakin bagus. Nah, dia jadi parameter. Kalau belum haji, dengar adzan masih nyuci mobil, itu orang nggak gubris. Tapi kalau masih nyuci mobil, sudah dengar adzan, ada istri tetangga, Pak ke masjid, itu Pak Haji cuma nyuci mobil. Buat patokan itu, Pak Haji disalahin. Pak Haji dia belum berangkat. Oh, padahal dia udah haji itu udah paripurna. Maka sempat heboh kan, haji 3 kali mati di atas perut di hotel.
Kisahnya tadi orang pagi sudah haji 3 kali bolak-balik, matinya di atas perut yang nggak halal di hotel. Malati, karena ada orang-orang punya pertimbangan begitu. Kalau sudah haji, dosanya digugurin semua. Haji mabrur, barakahnya surga. Oh, sebelum berangkat, ini orang Sragen, orang wilayah saya, Jawa Tengah. Anggota dewan sebelum berangkat dia datang, kalau kecilnya ke puncak itulah, sama simpanannya. Kebanyakan dosis. Padahal sudah walimah haji, sudah dikoperin itu, tinggal berangkat beberapa minggu lagi. Dia nyempetin diri, kan nanti mau dihapus dosanya gitu. Ya kan? Di sana kan digugurkan dosanya. Oh, rupanya Allah nggak mau nerima dia. Banyakan dosis, dua-duanya mati. Itu jasadnya dibawa pulang ke rumah, istrinya nggak mau nerima. Saya waktu itu nganter ibu saya ikut pas barengan hajinya ibu saya itu ke ibunya itu, di bapaknya jasanya nggak mau terima. Kenapa? Ya kayak gitu, nggak bener. Dia punya siasat, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dia pengen buat makar. Nanti di sana kan gugurin dosa, di sini puas-puasin dulu. Jangan. Kalau berbuat dosa nggak mampu karena tertipu nafsu, tapi jangan buat siasat begitu. Allah itu Maha Pengampun, tetapi jangan kamu ngerjain Tuhan. Maka disebutkan ini, setiap kebaikan-kebaikan itu suruh istighfar. Summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Ini inti ini, mohon ampunlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah sholat, mohon ampun. Sudah haji, mohon ampun. Sudah puasa, mohon ampun. Manusia itu hasanatuhu masawiyah. Baiknya aja masih ada buruknya. Wala siyama, apalagi buruknya. Wong baiknya aja masih ada buruknya. Sholat kadang-kadang lupa rakaat. Pernah nggak? Sholat tapi kita lalai. Baca Quran tapi ngantuk. Pernah nggak? Jadi dalam baik pun kita kadang-kadang ada buruknya, apalagi dalam buruk. Maka suruh istighfar, astagfirullahaladzim. Dan itu menunjukkan kita ini rendah, banyak salah, sehingga kita harus mengagungkan Allah. Demikian, mudah-mudahan terpahami. Jadi tadi salah persepsi yang pulang-pulang gak sholat gitu. Kalau melihatnya cuma melihat langit-langit, di sana melihat langit beneran kok itu. Jadi tembus itu melihat yang menciptakan langit, qalbunya maksudnya. Baru dia akan sadar dia bukan siapa-siapa. Direktur itu cuma jabatan sementara. Tugas. Walaqad makkannakum fil ardi, aku tempatkan kalian di muka bumi. Kami tempatkan kalian di muka bumi. Jadi Allah yang bagi-bagi yang namanya profesi, makanah, kedudukan, lihat tahida ba'duhum ba'du syukriyah, supaya mereka itu saling memberi manfaat. Jadi ada jamaah, ada ustaz. Ustaz nggak boleh sombong. Kenapa? Kalau nggak ada jamaah, ustaz juga bukan siapa-siapa. Direktur nggak boleh sombong sama bawahan. Kalau nggak ada bawahan, dia mau jadi direktur apa? Bawahan juga jangan sombong. Ini udah bawahan sombong lagi. Kalau nggak ada yang bayar juga nggak mau kerja dia kan. Untuk apa? Ya tadi berbagi tugas aja kita. Sama-sama hamba harus saling menghargai, menghormati dan menyayangi. Mudah-mudahan terpahami, Pak Haji. Cukup? Ya, semoga Allah rahmati kita, masa kita. Ya, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semua mohon ridho dan surga-Mu. Kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan api neraka-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.